Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah. Kesempatan pagi hari ini di puasa di hari yang ke-17 kita telah masuk sangat dalam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan rasa lapar yang sering kita rasakan membuat kita semakin peka, semakin peduli dan semakin perhatian terhadap sesama kita. Rasa haus yang sering kita rasakan menginspirasi kita untuk semangat nyari ilmu, nyari hidayah dan juga mencari hal-hal yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan semua lelah, semua rasa panas, gerah yang kita alami selama Ramadan menghapus dosa, menggugurkannya dan juga melenyapkannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan memulai di kesempatan kali ini tentang fikih muamalat, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi dalam kitab-kitab fikih, setelah pembahasan fikih ibadah, berarti mulai dari toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Maka setelah itu masuk dalam pembahasan fikih muamalat. Setelah muamalat nanti fikih jinayat atau fikih kriminal, ya, tentang hukuman-hukuman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih muamalat. Fikih muamalat ini sebenarnya terbagi jadi 3 juga, Pak. Yang pertama, muamalat kita sama orang kafir diatur dalam bab fikih jihad. Yang kedua, muamalat dengan semua manusia terkhusus sesama muslim diatur dalam fikih, ya, jual beli dan juga fikih akad. Yang selanjutnya dengan lawan jenis diatur dalam fikih munakahat atau fikih nikah. Jadi fikih muamalat terbagi 3, urusan sama manusia, beda agama, yang semua manusia, sama khusus dengan lawan jenis. Jadi Islam ini sudah datang membawa aturan yang sangat komplit, siap untuk menghadapi kompleksnya kehidupan. Makanya kalau ada orang tiba-tiba kok ngomong, emang Islam itu agama apa? Orang agama 1400 tahun silam kok mau ngatur kehidupan zaman sekarang. Itu orang bangunnya kesiangan, Pak. Mesti subuhnya jam 9 itu, ya. Pantesan nggak ngerti, nggak paham, ya. Dulu orang-orang non muslim itu mereka justru belajar keadilan, kemakmuran, hukum, itu semuanya dari Islam. Makanya sampai sekarang itu baju wisuda itu menggunakan simbol Islam, karena dulu itu yang pertama kali mempopulerkan Universitas Zaitunah, ya, yang ada di Tunisia. Itu yang pertama kali memperkenalkan baju gede pakai topi toga itu loh, Pak. Karena dulu sebenarnya di atas topi itu ada Qur'annya, Pak. Semua orang yang lulus sarjana itu disumpah pakai Quran supaya nggak macem-macem dan ilmunya bermanfaat, ya. Nah, makanya kalau sekarang ada orang kok sepertinya Islam bisa nggak sih ngurusin ekonomi mikro maupun makro? Ya bagi Islam ya ini Islam, nggak usah khawatir. Kita punya semua, ya, konsep, teori, bahkan terapannya sudah terbukti manjur. Di sinilah maka zaman Umar bin Khattab di depan pasar itu ditulisi, la yattajiru fi suqina hada illa man tafaqqaha fid din, atau dalam riwayat yang lain illa man faquha wa illa akala riba. Ini riwayat yang dibawakan oleh kakek dari sahabat Ala ibnu Abdurrahman al-Hadrami, dikutip Ibnu Katsir dalam kitab Musnad al-Faruq, ya. Tidak boleh jualan di pasar ini kecuali yang ngerti agama. Jadi dulu ditulisi begitu depan pasar, ya, bukan diskon 70%, bukan, Pak. Yang penting dulu ini yang boleh jualan di sini hanya yang ngerti agama. Wa illa akala riba. Kalau enggak, itu niat nyari laba, dapatnya riba, ya. Karena mungkin orang sekarang punya istilah pokoknya yang penting cuan begitu, ya. Nah, itu seringkali mengabaikan nanti hukum-hukum syar'i. Di poin inilah maka Islam ini sudah selangkah lebih maju meninggalkan peradaban-peradaban lain dalam persoalan muamalat.
Nah, mungkin secara khusus yang kita bahas ini muamalat dalam bab jual beli dan juga akad-akad terkhusus itu ya, yang biasa kita lakukan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu, yang pertama kita bisa masuk surga. Masuk surga lewat jalur ya akad dan jual beli. Ya, masuk surga lewat jalur muamalat. Subhanallah. Orang soleh itu termasuk wujudnya apa? Wujudnya muamalatnya benar. Makanya kata Nabi Muhammad, at-tajirus shadiqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada wassiddiqin, atau dalam riwayat yang ma'as siddiqin wasyuhada. Orang yang jualan dengan jujur dan amanah, besok di akhirat kumpulnya bareng para nabi, syuhada dan para siddiqin, orang-orang yang imannya super kuat dan teruji, Pak. Jadi orang kalau jualannya benar itu bisa apa? Masuk surga lewat jalur muamalat. Yang kedua, supaya kita enggak kena dosa gara-gara bermuamalat. Ya. Karena muamalat ini kalau sampai kita lakukan dan mengandung dosa lumayan rumit. Jenengan bisa kebayang orang yang ngoplos pertalit, Pak, itu minta maafnya gimana? Yang pakai siapa saja, berapa liter, kendaraannya apa saja, terus sudah dipakai kemana saja, tinggal berapa, itu mau minta maafnya gimana? Ya cuma saya minta maaf, oh nggak bisa, kata Imam Nawawi, kalau dosamu ke manusia harus balikin, nggak bisa. Kamu sujud sampai ibaratnya jidatmu kelihatan tengkoraknya sekalipun, nggak akan membuat kamu diampuni, karena urusanmu sama manusia bukan sama Allah. Ya sama Allah dosa, tapi kalau sama manusianya ini lebih dosa lagi, Pak. Ya. Nah disinilah maka ketika kita jual beli, toko kita laris tapi kita nggak ngerti syariat, waduh repot ini benerinya gimana nanti? Ya sangat sulit, tentunya begitu ya, sangat sulit. Disinilah maka kita berharap dengan kita ini jual beli yang benar, kita bebas dari dosa. Kata Abdullah bin Umar, in istata'ta alla tamuta walaysa laka ala nasi dambun faf'al. Kalau kamu bisa mati tanpa membawa dosa dan urusan sama manusia, mati saja seperti itu. Fa inna ammata adzabi ahlin nar, karena kebanyakan manusia masuk neraka itu besok gara-gara urusan sama sesama manusia. Ternyata kalau sama Allah itu kadang lebih gampang, karena Allah itu Maha Pengampun, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Pengasih, ya. Sedangkan urusan sama manusia ini repot. Kalau sampai nanti kita akan melihat bagaimana Islam ini mengkonsepkan muamalat. Ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu untuk belajar ya muamalat yang diajarkan oleh syariat Islam? Supaya muncul keberkahan, kebaikan, dan nanti akan terjadi kemakmuran. Ya. Sebab Islam ini mengkonsepkan ekonomi yang benar-benar membawa kepada kemakmuran. Makanya Nabi Muhammad ketika jualan dengan cara yang sangat jujur, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, mereka semuanya saudagar, Pak, dan kaya-kaya, yang sumber kekayaannya adalah kejujuran dan amanah, ya, dan taat pada hukum-hukum Islam. Begitu dilarang langsung ditinggalkan tanpa berat hati. Begitu ya, tidak terlalu banyak beralasan, tidak keberatan. Pokoknya kalau Islam sudah bilang nggak boleh, ya nggak boleh, selesai. Begitu ya. Itu yang bikin akhirnya ekonomi mereka berkembang sangat pesat. Ya, ekonomi mereka menjadi ekonomi yang membawa kepada ketentraman, kebahagiaan. Nah, disinilah maka kita penting untuk belajar fikih muamalat. Nah, jemaah sekalian, mungkin di kesempatan kali ini mungkin kita belum buka kitab ini dulu. Ini kitab judulnya Minhajul Muslim. Penulisnya adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, guru besar Masjid Nabawi tahun 90-an, 80-90. Jadi kalau jenengan naik hajinya tahun 80-90, insya Allah pas sholat di Madinah, pas hari Jumat, khotibnya kalau nggak salah mesti beliau.
Tapi tahun 80 90 Pak. Kalau sekarang beliau sudah wafat. Ya. Beliau nulis ini karena dapat kiriman surat dari berbagai negara, tolong tuliskan untuk kami sebuah buku yang bisa jadi pegangan, pedoman seorang muslim yang simpel, ringkas, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, supaya kami bisa praktek hidup yang islami. Akhirnya beliau tulis kitab Minhajul Muslim, yang artinya pedoman orang Islam. Apa isinya? Yang pertama akidah, yang kedua isinya bab adab, yang ketiga akhlak, yang keempat ibadah, yang kelima muamalat. Termasuk dimasukkan dalam bab muamalat di sini jinayat dimasukkan muamalat. Sehingga ada 5 bagian ya isi dari kitab ini. Nah, kita insya Allah akan mengambil yang bagian apa? Muamalat. Tapi itu pun masih kita pecah Pak. Muamalat yang bagian jual beli dan akad. Gitu ya. Nanti kalau mau lebih lengkap ya kita akan bahas lebih detail nanti insya Allah semuanya. Mulai dari fiqhul jihad sampai nanti fikih jinayat, hukuman-hukuman itu Pak. Jadi kalau orang dijotos giginya yang hilang depan, itu bayar berapa dendanya. Kalau yang hilang samping bayarnya berapa. Itu nanti ada rincian detail menurut pengadilan Islam. Ya. Jadi kita sudah punya konsep lengkap. Nggak akan ada nyawa melayang tanpa pertanggungjawaban, gigi melayang tanpa pertanggungjawaban, nggak akan ada luka goresan tanpa pertanggungjawaban. Jangan khawatir, Islam ini sudah membawa hukum yang paling adil. Makanya ayat Al-Quran surat An-Nisa itu ditempelkan di fakultas hukumnya Harvard University. Ya, begitu juga di Yale University. Di situ mengutip ayat Al-Quran Pak, ayat kisos. Tidak ada keadilan dalam Islam kecuali mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, dan seterusnya. Subhanallah ya. Mereka yang ngerti hukum bisa melihat, wah ini teks indah banget Pak. Ada ya tulisan hukum kok seindah ini begitu. Mereka nggak menemukan itu di hukum-hukum manapun, bahkan hukum tertua yang berhasil ditemukan manusia, hukumnya Hammurabi, ya itu pun nggak sedikit pun menyentuh sampai ke perasaan manusia. Tapi untuk Islam, masya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina ya bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai manusia, jadilah kalian saksi-saksi yang menegakkan keadilan walaupun untuk dirimu sendiri, keluargamu. Coba, nggak ada Pak hukum sampai menyentuh ya ranah sedalam itu tuh teksnya kecuali di Islam. Nah, makanya sekali lagi kita ini sedang membaca keindahan agama kita, termasuk nanti dalam bab muamalat. Makanya kita ketika bisa menerima ini dengan lapang dada, walaupun mungkin ya Allah saya sudah terlanjur usaha Ustaz, sudah terlanjur maju, ternyata nggak boleh, bismillah. Nanti kita ya harus membenahi diri. Insya Allah ada solusi Pak. Sesuatu yang haram bukan berarti nggak ada solusinya. Kita carikan jalan biar tetap nanti jualannya lanjut, tapi lebih bersih, lebih suci, dan juga lebih baik. Begitu ya. Bukan nggak ada jalan, ada. Tapi harus lewat jalur yang syar'i, ya. Karena walaupun hasilnya sama, kalau caranya beda tidak sah, ya. Makanya kadang banyak orang yang berpikir, ujung-ujungnya juga duit. Ya emang ujungnya duit, orang namanya muamalat. Tapi cara kita berbeda, menggunakan cara yang benar-benar bisa diterima dengan baik semua manusia. Itu ya. Jadi jangan sampai kita kayak orang Yahudi yang mengatakan, ya, innamal bai'u mithlur riba. Alah, jual beli riba sama aja. Itu omongan orang Yahudi Pak. Ya, bang syariat nggak syariat sama saja. Hati-hati, jangan ngomong begitu dulu. Kita harus mengecek, ya, seperti itu ya. Ini adalah ketentuan yang harus kita pegang dalam berislam. Nah, jemaah sekalian, untuk menjadi muqaddimah di kesempatan kali ini, biar kita sedikit terbuka wawasannya untuk siap-siap ya memasuki kehidupan muamalat yang islami. Ini perlu saya sampaikan beberapa karakter dari muamalat Islam. Ya. Jadi konsep muamalat yang Islam gagas itu punya beberapa karakter, punya sifat-sifat seperti ini. Dan itu jelas gak ada di konsepnya komunis, sosialis, ya, apalagi ya konsepnya mungkin kapitalis,
Ya, mau dicari di konsep apapun nggak bakal ada. Hanya Islam yang punya konsep ekonomi begini modelnya pokoknya. Ya, karakternya seperti ini. Yang pertama, mengutamakan kejujuran, jujur. Ya, tadi sudah disebutkan at-tajiru as-shadiq al-amin. Orang jualan yang jujur. Jujur. Tidak ada unsur penipuan, apa adanya. Ya, nggak takut dia barangnya ditolak atau apa. Ya pokoknya jujur. Jualan motor, kalau motor bekas kerendam banjir ya ngomong, Pak. Jangan mentang-mentang yang beli polos banget begitu ya. Nah, ini mumpung orangnya nggak nanya, nggak usah kasih tahu, nggak nanya, katanya begitu ya. Itu ekonomi kapitalis, Pak. Ya, kapitalis itu pokoknya yang penting modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nggak peduli orangnya habis itu nangis ya biarin. Ya. Pokoknya yang penting untuk, kalau kita enggak, kalau seandainya memang nanti akan dihargai harga rongsokan, ya udah nggak apa-apa. Tapi bagi saya itu lebih plong. Itu orang mukmin, jujur. Makanya Nabi Muhammad dulu ketika jualan di Syam, itu orang-orang itu udah nunggu-nunggu banget lapaknya Nabi Muhammad dibuka. Soalnya beliau kalau jualan nggak pernah mempermainkan orang. Itu lain banget sama cara jualan manusia zaman sekarang yang penuh dengan ketidakjujuran. Apalagi yang jualan online. Itu sering kali yang pertama pakai brand ambassador. Jualan jubah yang pakai Raffi Ahmad. Wah, kira-kira kan kalau kelasnya Raffi Ahmad kan paling enggak kan jubah jutaan, Pak ya. Padahal jubah 150.000, Pak. Itu saya yakin itu habis dipakai Raffi Ahmad mesti gatelan, Pak ya. Nah, tapi ya itulah kenyataannya. Brand ambassador itu begitu, memanfaatkan ketenaran artis atau siapa untuk melaunching produk. Akhirnya kita, wah kalau yang pakai Raffi Ahmad itu mesti halus, mesti kayaknya lembut, mesti nggak gerah, kan begitu ya. Giliran udah dibeli, dipakai panas, tipis, kaku, ya. Habis itu pun disetrika susah, ya. Giliran dipakai itu pun bikin gatal di badan. Ya Allah, lah kemarin Raffi Ahmad pakainya kok diem aja. Ya foto, Pak. Itu kalau ada versi videonya yang mesti garuk-garuk terus ya. Jadi disinilah kita melihat apa yang mau kamu dapat kalau jualan begitu modelnya. Nggak perlu pakai brand ambassador, karena di situ seringkali menggunakan kesaksian palsu. Ya, sangat halus dan mantap begitu. Giliran kita beli, nggak ada halus-halusnya, nggak ada mantap-mantapnya. Ya, gimana ini? Ya di sini maka kita tidak bisa, Pak. Ya, jualan seperti ini nggak jujur. Apalagi sekarang banyak banget foto editor, desain grafis yang sangat maju, sehingga barang-barang yang jelek itu bisa kita buat dari sisi yang pas, menghasilkan gambar yang luar biasa, Pak. Saking pinternya orang sekarang buat video. Makanya kadang video selokan aja, Pak, itu kalau pas ngasih soundnya sama ngasih captionnya, Pak, selokan aja itu bisa kayak lagi berkunjung ke Argentina, Pak, kita ya, ke apa namanya, air terjun Nicaragua. Padahal itu selokan depan rumah, ya, selokan depan rumah ada agak turunan dikit begitu, air terjun begitu ya. Itu orang sekarang. Makanya kita semuanya zaman sekarang ini, Masya Allah ya, dan ini sudah Rasul sampaikan jauh-jauh hari. Baina yaday sa'ati yaksurul kadbu. Sebelum kiamat terjadi nanti akan ada kebohongan pokoknya di mana-mana. Ya, pokoknya apa aja bakal bohong, Pak, nanti. Ini sudah nyebar kemana-mana. Ya, dengan beli minyak kita dapatnya minyak orang, Pak, ya, bukan minyaknya kita. Seperti itu. Nah, disinilah kita melihat, ya Allah, orang zaman sekarang ini mengerikan muamalatnya. Jadi jujur. Yang kedua adalah transparan, apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW, beliau lagi beli di pasar, ada kurma dijual setumpuk. Nah, jadi jualannya borongan, Pak, tumpukan. Yang atas asli masih seger-seger, Pak. Nabi Muhammad SAW beliau begitu datang langsung, sebentar bongkar, bawa, busuk semua, Pak, bawa, basah, kuyup dan busuk. Ya, mungkin bahasa kita belenyek. Gimana ini? Ya, akhirnya pada waktu itu ya biar cakep, atasnya dikasih yang cakep-cakep. Ya, ini saya seringkali melihat biasanya jualan durian. Ya, durian itu biasanya dioplos. Durian yang kecil-kecil yang nggak ada rasa, Pak, dioplos sama yang ada rasanya.
Ya Allah, ya bilang aja jual durian oplos begitu. Itu kalau muslim. Ya, harusnya begitu. Kalau takut dosa, transparan aja. Ini durian tawar, begitu aja loh Pak bilang. Anti kolesterol mungkin masih masuk malahan ya. Orang nggak ada rasanya. Nah, kenapa kadang dikasih wah ini durian asli pokoknya dari Medan, dari Lampung, dari mana aja disebutin begitu, tapi nggak disebutin rasanya kayak apa, modelnya kayak apa. Makanya di Arab itu subhanallah, jenengan beli semangka langsung tusukin ke dalam, tunjukin, cobain. Nanti kalau kamu merasa ini rasanya kurang pas, nggak apa-apa, nggak jadi jual, nggak jadi beli, nggak masalah. Ya, jadi di Arab itu jualan semangka itu sekaligus dipotongin, ditunjukin, Mbak. Ya kalau kita masya Allah seringkali kita udah pilih ceplok kita tapokin Pak ya, ini udah ini pas ini, sampai pulang putih ternyata begitu ya. Semangka merah kita beli kok jadi merah putih ya, apa ini produk Indonesia apa gimana? Nah disinilah kita melihat ya Allah muamalat masyarakat itu benar-benar meresahkan. Ya mungkin sebenarnya bukan hanya kita Pak, di dalam Sahih Bukhari pun Salman Al-Farisi membuat kesaksian. Dulu di zaman Rasulullah, saya itu muamalat sama orang siapapun saya berani. Bahkan orang Majusi, orang musyrik sekalipun, itu saya ajak muamalat, saya yakin mereka semuanya jujur. Karena di zaman Rasulullah semua orang itu ikut aturan jujur, Pak. Transparan. Tapi hari ini saya hanya mau muamalat dengan 4 orang. Kalau enggak saya enggak mau. Itu Salman Al-Farisi, Pak. Saya dulu sama siapa aja mau, tapi kalau sekarang cuma 4 orang doang ini yang saya mau. Selain ini saya nggak mau berurusan duit dengan mereka, nggak mau berurusan dengan muamalat apapun bersama mereka. Ya Allah, gimana ini ya? Apalagi zaman sekarang nih, kita juga harus pilih-pilih. Ya, kadangkala jualan mangga itu yang ditampilkan, yang dipotong itu Pak, itu dikasih pewarna merah Pak. Sehingga kita kalau seandainya kurang jeli begitu, oh subhanallah ya, merah-merah nih Pak, sekilo angkut begitu ya, sampai di rumah putih-putih. Lah yang di sebelah sono itu dikasih pewarna ya, kadang-kala ditulisin ya Rp 5.000 ya, seperti itu ya. Ternyata di bawahnya ada tulisan kecil banget, setengah kilo begitu ya, yang bisa baca cuman semut ya. Lah yang seperti ini apa yang mau didapat dari muamalat model seperti ini? Kita belajar transparan, nggak usah takut. Kita intinya jangan sampai kita menipu orang gitu dalam hal ini. Makanya dulu para sahabat, ada seorang sahabat Rasulullah ini karena ngomongnya kurang lancar Pak, dia seringkali kalau jual beli ya ditipu orang terus, lapor pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya berkali-kali jual beli sama orang, urusannya jadi ditipu terus." Maka Rasul menyampaikan, "Idza bay'ata ahadan," apabila kamu jual beli dengan orang lain, maka tolong sebelum akad selesai kamu katakan la khilabah, enggak ada tipu-tipu di antara kita. Ayo, kalau sudah dia bilang iya enggak ada tipu-tipu, lanjut. Itu ya, nggak ada tipu-tipu. Jadi kalau jual beli masih ada tipu-tipunya, maka belum islami. Ya, jangan takut untuk jualan jujur. Barokahnya, masya Allah Pak. Makanya kemarin pom bensin Kerang itu dapat luapan emosi masyarakat Pak. Ya, untuk yang Indonesia plat merah malah justru sampai ditinggalin. Banyak orang sekarang beralih ke sono karena kenapa? Ternyata mereka lebih jujur secara ukuran, secara hitungan ron dan lain-lain, karena sudah diuji begitu ya. Dapat luapan masyarakat ke sono sampai mereka itu sampai kelabakan, nggak pernah merasakan barokah seperti ini Pak. Ya efek dari sebuah kejujuran. Nggak apa-apa, masalah harga nggak usah ya nggak usah main-main pokoknya. Kalau memang harganya mahal, tunjukin aja, yang penting kualitas bagus, aman, insya Allah keberkahan yang kita harap. Daripada katanya subsidi, katanya nggak subsidi, katanya waduh, tapi ternyata sangat-sangat ruwet dalam kenyataan. Yang selanjutnya komitmen pada akad. Ingat, kita dalam jual beli menggunakan akad, nanti insya Allah dibahas di sini rukun akad seperti apa. Jadi pastikan bahwa kita semuanya dalam berakad ya jemaah sekalian, komitmen. Kita kemarin akadnya apa? Kita nyepakatin apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikan akadmu. Bentuknya bagaimana, ukurannya seperti apa, harganya berapa, kemudian
pembayarannya seperti apa? Tolong sesuaikan dengan kesepakatan. Maka diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW suatu ketika akad dengan seseorang, lalu kemudian setelah itu Rasul bilang, besok pembayaran saya lunasi di tempat ini jam sekian. Ya, Rasul datang, Pak. Orangnya lupa. 1 hari enggak datang, 2 hari enggak datang. Hari ketiga dia baru nyari, ada yang lihat Rasul enggak? Itu kemarin kayaknya sono, dari kemarin saya lihat di sono. Di mana? Itu bawa pohon kurma. Lah baru ingat, astagfirullahaladzim, langsung lari ke sono. Wahai Rasulullah, minta maaf saya lupa. Itu akad 2 hari yang lalu, Pak. Rasul menyampaikan, enggak apa-apa sih, tapi jangan diulang lah. Saya dari kemarin udah 3 hari saya di sini nungguin kamu. Ya, akad kita kan kesepakatannya akan ngumpul di sini untuk pembayaran. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Kita coba sesuaikan dengan akad. Kalau akadnya jual beli ya jual beli, kalau akadnya diskon ya diskon, dan lain-lain. Jangan sampai kita menyelisihi akad yang sudah kita buat sendiri. Akad itu adalah kesepakatan, ya, kontrak. Yang selanjutnya, dalam Islam ekonomi itu, ya, atau konsep ekonominya itu adalah sama-sama untung, sama-sama bahagia. Penjual seneng, pembeli juga seneng. Kalau sebelah pihak doang berarti belum syar'i. La yahillu lil muslimin ayyakula syai'an min mali akhihi illa bitayyibin nafsin. Tidak halal bagi seorang muslim makan harta saudaranya kecuali orang yang hartanya dimakan itu seneng, ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain kecuali lewat jual beli an taradin, yang kalian lakukan suka sama suka, bahagia sama bahagia. Jadi sama-sama seneng. Jadi kalau jualan yang satu, ya, sedih setelah membeli, atau satu setelah barangnya dibeli jadi sedih, tolong jangan dilanjutkan. Ya, jual beli itu sama-sama bahagia. Ya, saya yang beli butuh, kamu butuh duit, saya butuh barang. Saya kenyang, kamu dapat untung. Enak kan ya? Pas. Tapi kalau seandainya tidak, jangan diteruskan. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau ini sahabat Ansor. Suatu ketika beliau lagi bawa ini, Pak, onta mau ke pasar. Lalu kemudian di tengah jalan ketemu Rasul. Jabir mau kemana? Ke pasar Rasul, mau jual onta begitu. Dijual berapa? 2 dinar Rasul. 1 boleh nggak? Kalau 1 boleh saya angkut nih. Ya, pada waktu itu Jabir karena nggak enak, beliau menjawab, ya kalau Rasul boleh dah, apa yang enggak, begitu ya, dikasih, Pak. Habis itu Jabir pulang, sampai di rumah diomelin istrinya. Ya, laku Mas, alhamdulillah laku deh. Berapa? 1 dinar. Gimana sih? Memang ini, Pak, ada perbedaan. Kalau wanita Ansor itu berani sama suami, kalau wanita Muhajirin itu kalem-kalem nurut sama suami. Makanya nanti ketika wanita Muhajirin ketemu wanita Ansor, itu akhirnya belajar untuk ngomelin suami, Pak. Ya, sampai nanti turun surat Al-Ahzab itu gara-gara perempuan-perempuan Muhajirin berani protes kepada suaminya. Belajar, Mbak kok berani sama suami? Suami mah gak usah ditakutin, omelin aja, gak bakal berani macam-macam mereka. Padahal wanita-wanita Muhajirin itu kalem-kalem, gak berani Mbak saya, gak usah takut, nih saya ajarin ngomelin suami. Nah giliran udah, kayaknya udah bisa ini, langsung yang pertama kali diomelin Rasul, Pak, ya. Akhirnya nanti turun surat Al-Ahzab untuk menjelaskan hal tersebut. Nah di sini sampai di rumah Jabir karena orang Ansor, istrinya juga wanita Ansoriyah, maka seperti itu. Ya, diomelin. Gimana sih Mas? Kita aja ngobrol semalam katanya kalau nggak 2 nggak boleh dilepas. Masa 1 kamu lepas? Gimana sih? Tapi Rasul, iya Rasul ya Rasul, tapi kan masalah duit ya duit. Diomelin, Pak. Tetangganya sampai dengar. Nah, akhirnya Rasul menyampaikan, sebelum itu kan sudah ada akad begini, besok saya bayar habis sholat. Ya, kamu tunggu aja habis sholat, nanti saya kasihkan uangnya. Siap Rasul, pulang. Ada sahabat lapor Rasulullah, Jabir lagi diomelin sama istrinya. Ya, katanya kemarin itu sebenarnya akadnya itu nggak begitu pengennya. Ya, oh begitu, santai-santai, udah tenang. Habis selesai sholat, Jabir nungguin di pojokan. Ya, kemudian Rasul keluar Masjid Nabawi lalu menyampaikan, Jabir sini, ya,
Rasulullah SAW melihat Jabir ini mukanya kayaknya emang lagi gak seneng. Rasul nanya, kenapa? Habis diomelin istrimu ya? Gara-gara harganya nggak pas ya? Udah santai aja ya. Rasul bayar Pak 1 dinar, sama ontanya dibalikin. Rasul nggak usah begini, udah nggak apa-apa, cepat kamu bawa pulang, ayo bawa pulang ya, silahkan kamu bawa pulang, yang itu kamu nikmatin. Jadi Rasul ini sosok yang sangat kaya Pak sebenarnya. Makanya insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas amwalun Nabi, harta Nabi Muhammad. Beliau orang kaya Pak ya, cuman kan beliau hidupnya yang sangat sederhana. Kalau kayanya jangan ditanya.